Apa yang dimaksud dengan hukum? Pengertian hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Apa sih tujuan hukum itu? Tujuan hukum mencakup beberapa aspek penting dalam masyarakat. Yang pertama, keadilan. Hukum menegakkan keadilan bagi semua individu sesuai dengan hak-hak mereka. Yang kedua, ketertiban. Hukum menciptakan kondisi aman dan teratur dalam interaksi sosial. Yang ketiga, kesejahteraan. Hukum mengabdi pada tujuan negara untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Fungsi hukum. Fungsi hukum meliputi yang pertama, pengendalian sosial. Hukum mengatur perilaku individu agar sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kedua, penyelesaian sengketa. Hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik antar individu atau kelompok. Yang ketiga, rekayasa sosial. Hukum memfasilitasi perubahan sosial yang diinginkan oleh pemerintah atau masyarakat. Yang keempat, menjamin stabilitas. Hukum memberikan kepastian hukum dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Manfaat hukum. Hukum memiliki berbagai manfaat penting dalam masyarakat. Yang pertama, menjaga keteraturan. Hukum menciptakan kerangka untuk mencegah kekacauan dan konflik dengan mengatur hak dan kewajiban individu. Hukum berfungsi sebagai panduan untuk interaksi sosial yang damai, menciptakan keseimbangan dan ketertiban. Menyelesaikan perselisihan. Hukum memberikan sarana untuk menyelesaikan pertikaian secara damai. Selanjutnya ada sumber hukum. Sumber hukum terbagi menjadi sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Yang pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis terdiri dari peraturan yang secara resmi ditetapkan dan terdokumentasi. Contohnya meliputi 1. Konstitusi, yaitu hukum dasar negara yang mengatur struktur pemerintahan. 2. Undang-undang, yaitu peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif. 3. Peraturan pemerintah, yaitu rincian pelaksanaan undang-undang. Yang kedua ada hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis mencakup norma-norma yang berkembang dalam masyarakat tanpa dokumentasi resmi, seperti yang pertama hukum adat, aturan yang diakui dan diikuti oleh masyarakat setempat. Yang kedua ada kebiasaan sosial, yaitu praktik yang diterima sebagai norma dalam interaksi sosial. Yang ketiga etika dan moral, yaitu prinsip yang memandu perilaku individu. Hukum di Indonesia. Contoh hukum di Indonesia meliputi hukum di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, dan negara. Video di atas adalah contoh ketaatan hukum di lingkungan rumah, yaitu membersihkan dan merapikan tempat tidur setelah tidur. Contoh ketidaktaatan hukum di lingkungan rumah yaitu membiarkan kamar berantakan. Contoh ketaatan hukum di lingkungan sekolah yaitu datang tepat waktu ke sekolah. Minimal sampai di sekolah 15 menit sebelum gerbang ditutup. Video di atas adalah contoh ketidaktaatan hukum di lingkungan sekolah, yaitu tidak disiplin dalam waktu sehingga terlambat ke sekolah. Berikut adalah contoh ketaatan hukum di lingkungan masyarakat, yaitu menggunakan helm saat berkendara dan berkendara sejalur dengan arah. Video di atas adalah contoh ketidaktaatan hukum di lingkungan masyarakat, yaitu tidak menggunakan helm saat berkendara dan berkendara berlawanan dengan arah. Video di atas adalah contoh ketaatan di lingkungan bernegara, yaitu menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum.
Video di atas adalah contoh ketidaktaatan hukum di lingkungan bernegara, yaitu tidak mau menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dapat menimbulkan berbagai akibat negatif bagi individu, masyarakat, dan bahkan negara. Berikut adalah beberapa contoh akibat pelanggaran hukum. Yang pertama, mendapat hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku seperti hukuman penjara untuk pelanggaran serius seperti pencurian, penipuan, atau kejahatan kekerasan. 2. Denda bagi pelanggaran yang tidak begitu serius seperti melanggar lalu lintas atau tidak membayar pajak tepat waktu. Sanksi sosial seperti celaan dan pengucilan. Dampak psikologis, trauma dan ketakutan. Korban pelanggaran hukum, terutama dalam kasus-kasus kriminal, dapat mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan. Dengan demikian, pelanggaran hukum dapat memberikan efek yang luas dan kompleks, mulai dari hukuman formal sampai dampak sosial dan psikologis.